بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب أعلى الرتب عيش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نستمر إن شاء الله بإذن الله min qawlihi ma taqtadihi sighatul amr, yaitu format amr, ya, sigh amr seperti fi'il amr, isim fi'il amr, masdar naib an fi'il amr, al-mudhari' al-maqrun bilamil amr, semua itu punya konsekuensi, ya, punya konsekuensi. Jadi ada dua hal nanti yang akan kita ketahui yang menjadikan membentuk dua kaidah nanti. Dikatakan di sini sighatul amri 'inda al-itlaqi taqtadi wujub al-ma'mur bihi wal mubadarata bi fi'lihi fawra. فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجه الدلالة أن الله حذر المخالفين عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة وهي الزيغ أو يصيبهم عذاب أليم. والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب، فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور. ومن الأدلة على أنه للفور قوله تعالى فاستبقوا الخيرات والمأمورات الشرعية خير والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس. ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ والتأخير له آفات ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها. Kita terjemahkan dan kita pelajari sedikit. Ini kita tidak mempelajarinya secara detail, tapi yang penting sekarang kita punya dua kaidah dulu. Sighatul amri 'inda al-itlaq taqtadi wujub al-ma'mur bihi. Ini pertama. Format amr dalam kemutlakannya, yaitu ketika tidak dikaitkan dengan hal-hal yang membuat maksudnya belok, ya. Jadi format amr pada kemutlakannya, pada normalnya, basicnya tanpa tambahan, itu punya konsekuensi dia. Apa iqtidanya, muqtadanya, konsekuensinya? Wujub al-ma'mur bih, kewajiban hal yang diperintahkan itu. Jadi kaidahnya al-amrul mutlaq
yaqtadi al-wujub. Itu kaidah usul. Al-amrul mutlaq yaqtadi al-wujub. Itu kaidah penting. Baik. Kaidah yang kedua, wal mubadarata bi fi'lihi fawra. Mubadarah artinya bersegera, bergegas untuk melakukannya secara langsung. Fawr itu artinya cepat, langsung, seketika, begitu aja itu. Jadi ketika disuruh, ayo makan, langsung makan. Normalnya kan gitu. Kalau ada orang menyuruh antum, ada anjing, lari. Apakah antum memahaminya bahwasanya larinya itu nanti 1 jam lagi? Enggak, langsung lari. Gitu. Jadi al-amrul mutlaq yaqtadi al-fawr. Perintah secara mutlak kalau tidak ada tambahan keterangan yang menunjukkan bahwasanya boleh diundur, maka asalnya perintah dilakukan segera. Gitu. Kalau misalnya bilang, Mas Ari, tulis faedah. Itu berarti kan pahamnya, ya sekarang nulis faedahnya. Itu amar mutlak, itu mutlak aja gitu, nggak ada keterangan. Misalnya, Mas Ari, tulis faedah. Ya semampunya antum kapan sempatnya. Kapan sempatnya itu menunjukkan nggak harus langsung sekarang. Ya nanti juga boleh. Ini berarti amar yang muqayyad. Amar yang dikaitkan kepada keluasan waktu. Bisa paham Mas Ari? Ya gitu. Misalnya udah zikri misalnya. Jualan sana. Kalau dibilang gitu jualan sana, berarti kan itu amar, perintah, ya segera lakukan gitu. Jangan jualan saya. Oh, anak pahami antum menyuruh anak berjualan, boleh 2 jam lagi. Enggak kan anak bilang jualan sana. Al-amrul mutlaq ya tadi al-fawr, segera. Nah, kecuali kalau misalnya amar tersebut bukan mutlak tetapi muqayyad dengan keterlonggaran waktu. Misalnya udah zikri, antum jualan sana di waktu yang antum sempat, tapi jualan. Nah ini kan dengan di waktu yang antum sempat itu keluasan waktu, yang sempatnya kapan, nggak harus sekarang, gitu kan? Begitu, ya. Jadi 2 kaidah kita punya, al-amrul mutlaq yaqtadil wujub dan al-amrul mutlaq yaqtadi al-fawr. Yang pertama, al-amrul mutlaq yaqtadil wujub artinya amar secara mutlak itu berkonsekuensi pengwajiban. Ya. Kecuali kalau misalnya ada qarinah atau dalil, indikasi yang menunjukkan bahwasanya dimaksudkan di sini bukan pengwajiban tetapi mustahab. Nanti ada bahasannya. Yang kedua, al-amrul mutlaq yaqtadi al-fawr. Kecuali kalau misalnya ada qarinah atau dalil lain yang menunjukkan bahwasanya tidak diwajibkan segera, boleh dilonggarkan. Nah, itu beda lagi. Ini berarti kaidah asal namanya. Kaidah usuliyah yang asalnya begini, ya. Kita baca lagi, faminal adillati, dari dalil ala annaha taqtadi al-wujub, bahwasanya sighatul amr, ya, di sini kembali ke sighatul amr. Taqtadi al-wujub, berkonsekuensi pengajiban. Qauluhu ta'ala, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahami baik-baik, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Ibrohnya di kalimat yukhalifuna an amrihi, amr, perintah. Apa konsekuensinya dari mukhalafah, dari menyelisih perintah Allah? An tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Ya, di sini falyahdhar, maka hendaklah. Di sini ada lamul amr, lam ya. Lam di sini falyahdhar, lam di sini namanya lam al-amr. Al-mudhari' al-maqrun bilamil amr. Coba lihat yang keempat kan sighatul amr ya. Maka wajib untuk waspada, hati-hati
Siapa yang wajib untuk hati-hati? Alladzina yukhalifuna an amrihi, yaitu orang-orang yang menyelisihi perintahnya Allah. Amrihi ya amrillah. Amr di sini artinya bukan perkara tapi perintah. Apa konsekuensi kalau mukhalafah? An tusibahum fitnah, terkena fitnah, yaitu di sini penyimpangan, penyelewengan, kesesatan dan semacamnya. Au yusibahum adzabun alim, atau akan mendapatkan azab yang pedih, itu gara-gara melanggar perintah. Wajhu dalala anna Allah hadzara al-mukhalifin, bahwasanya Allah Ta'ala mentahdzir, memperingatkan orang-orang yang menyelisihi an amri Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi perkara Rasul dari perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam atau perintah Allah Ta'ala. Ya. Apa sih hal yang akan didapat? Antusibahum fitnah wa hiya az-zaigh. Akan mendapatkan fitnah, yaitu zaigh. Zaigh itu keterbelokan hati gitu loh. Jadi contohnya nanti enggak ke Rasul lagi kalau misalnya kita enggak menunaikan perintah Rasul. Au yusibahum adzabun alim, atau mendapatkan azab yang pedih. Wa tahdzir, dan tahdzir semacam ini, wa tahdzir bimithli dzalika, peringatan keras. Ini kan keras nih peringatannya. Antusibahum fitnah wa yusibahum adzabun alim. Tahdzir semacam ini la yakunu illa ala tarku wajibin, tidak terjadi kecuali atas adanya hal peninggalan kewajiban. Fadalla, dan itu menunjukkan dengan kalimat yukhalifuna an amri Rasul atau amrillah atau amri Rasul, bahwasanya amru Rasul, amru Rasul yang bersifat mutlak itu asalnya yaqtadi al-wujub. Karena kalau misalnya enggak wujub, itu terus ngapain ada ancaman? Karena kita tahu bahwasanya sesuatu yang tidak sampai kepada kewajiban, tidak melakukan ya enggak ada ancaman. Kalau sampai kepada kewajiban, kalau enggak melakukan ya dapat ancaman gitu. Nah, di sini yukhalifuna an amrihi, kalau misalnya tidak melakukan apa yang Rasul perintahkan, konsekuensinya dapat ancaman ini. Berarti mukhalafah an amri Rasul itu kan buruk. Nah, kalau itu kan berarti haram ya. Mukhalafah an amri Rasul itu haram. Ya. Berarti menunaikan amri Rasul itu berarti wajib gitu. Nah, kalau misalnya wajib itu ditunaikan, pahala pasti dapatnya. Kalau tidak ditunaikan berarti mukhalafah an amrillah, amri Rasul, itu kan berarti dia berbuat keharaman yang kemudian berkonsekuensi untuk sibahum fitnah wa sibahum adzabun alim. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya perintah Rasul yang bersifat mutlak itu berkonsekuensi wajibnya fi'il yang diperintahkan. Antum paham Mas Ali? Kurang? Beneran? Yakin? Yakin, ya, sumpah. Ini enggak bohong ya. Kemudian wa minal adillati ala annahu lil fawr, dan termasuk dari dalil bahwasanya al-amru ya. Tapi di sini ada perbedaan di sini. Annahu di sini kembali ke mana? Al-amr. Kalau tadi minal adillati ala annaha taqtadi al-wujub. Di sini kembali ke siwa. Kalau di sini annahu kembali ke al-amr. Bahwasanya perintah lil faur, konsekuensinya segera dilakukan, jangan ditunda. Itu ada di antara dalilnya adalah perkataan Allah, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan-kebaikan. Ya. Berlombalah dalam kebaikan-kebaikan. Wal ma'muratus syar'iyyatu khair. Perintah-perintah syar'i ya pasti kebaikan semua. Syariat enggak bakal memerintahkan keburukan. Nah, kalau kita tahu bahwasanya apa yang diperintahkan oleh syariat semuanya adalah kebaikan, dan juga kita tahu al-amru bil istibaqi ilaiha dalilun ala wujubil munadar, dan juga kita tahu bahwasanya ya gini, pertama
Segala yang diperintahkan syariat itu kebaikan. Dan kita tahu bahwasanya syariat juga memerintahkan kita untuk berlomba dalam kebaikan. Ya. Jadi al-ma'murat asy-syar'iyyatu khair. Ya kan? Wal amru bil istibaqi ilaiha, dan kita diperintahkan untuk berlomba-lomba untuk melawan kebaikan kan? Nah, di antara kebaikan adalah ma'murat asy-syar'iyyah, hal-hal yang diperintahkan oleh syariat. Sehingga perintah untuk berlomba-lomba menuju ke kebaikan perintah syariat itu menunjukkan atas wajibnya bersegera menunaikan perintah itu. Bingung? Enggak bingung? Bingung Pak? Enggak, mafhum ya. Kan kita kan syariat punya banyak perintah. Perintah syariat kebaikan kan? Nah, kalau udah perintah kebaikan berarti asalnya kita kan diperintahkan untuk bersegera. Nah, maksudnya di sini berlomba-lomba. Kita disebut berlomba-lomba kepada kebaikan, berarti kalau udah diperintahkan ya bersegera kepada kebaikan. Itu secara dalil syar'inya. Kemudian kalau dalil dari sunnah, apa yang dari sikap dan mauqif Rasulullah SAW, wali anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kariha ta'khiran nasi ma amarahum bihi min an-nahri wal halqi yaum al-Hudaybiyah. Dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW kariha, membenci ta'khiran nas, manusia itu saat itu orang-orang sahabatnya mengakhirkan, itu mengundurkan ma amarahum bihi, apa yang Rasulullah SAW perintahkan kepada mereka. Apa yang diperintahkan? An-nahar wal halq, yaitu nahar ini nyembelih unta, dan juga halq, cukur di yaumil Hudaybiyah. Nah, Nabi enggak suka hatta dakhala ala Ummi Salamah, sampai masuk ke Ummu Salamah. Fa dzakara laha ma laqiya minan nas, dan beliau menyebutkan apa yang beliau dapatkan dari manusia, maksudnya menceritakan kesebelahnya gitu loh. Ini kok orang-orang pada kayak gini ya. Ini menunjukkan bahwasanya asal dari yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya segera lakukan, jangan ditunda. Itu berarti al-amrul mutlaq yufidu al-fawr. Asalnya begitu, dan secara nalar juga kayak gitu asalnya. Kecuali kalau ada qarina atau dalil yang membolehkan diselenggarakan secara ini longgar. Makanya ada fardu, ada wajib, apa namanya, muwassa, ya, ada wajib mudayyak. Dalam usul fikih ada yang namanya wajib muwassa, ada yang wajib mudayyak. Wajib mudayyak itu yang harus sempit waktunya. Ada juga wajib muwassa, yaitu yang longgar waktunya. Itu ada pembahasan tersendiri, tapi itu ana harap bahasannya kalau kita udah menguasai kitab al-usul minal usul nanti ya. Jadi ini masih basic banget, sangat pemula gitu. Kemudian juga ada dalil akli, wali annal mubadarata bil fi'li ahwatu wa abra, karena bersegera untuk kepada perbuatan itu ahwat, lebih terjaga, wa abra, dan lebih cepat membebaskan diri dari zimmah. Yaitu abra lebih membebaskan diri, lebih cepat membebaskan diri dari tanggungan. Wa ta'khira lahu afat, beda sebaliknya, takhir yaitu mengakhirkan, undur, itu lahu li ta'khir afat, memiliki beberapa ketercacatan, aib ya. Wa yaqtadi tarakumal wajibati hatta ya'jiza anha. Wa yaqtadi, dan mentakhirkan amalan itu berkonsekuensi apa? Tarakumal wajibat. Tarakum akumulasi, yaitu bertumpuknya kewajiban-kewajiban. Karena kan perintah itu kan gak cuma satu, nanti ada lagi perintah. Kalau misalnya diundur-undur, ntar akan muzdahim itu kewajiban, yaitu akan mutarakimah, yaitu bisa saling
memburu satu sama lain. Jadi kebanyakan kewajiban hatta ya'jiza anha, sampai dia kemudian tidak bisa melakukannya. Jadi ajaza ya'jizu, itu tidak mampu melakukannya. Karena apa? Kebanyakan tugas. Gara-gara apa? Gara-gara ngundur taswif, nanti gitu kan. Makanya kalau misalnya kita punya PR, ya, tugas segera diselesaikan, itu yang lebih baik walaupun waktunya muasa. Itu waktu muasa pun, waktu yang luas itu pun tetap yang terbaik adalah yang pertama kan? Iya. Begitu. Ya. Boleh 2 sesi ini usul fikihnya. Jam berapa sekarang, Pak? Karena tenggorokan Anda lagi kacau sebenarnya. Masya Allah, qadarullah. Jam berapa, Pak? Maaf. 6:09. Boleh ditambahin sedikit ini atau nggak boleh? Boleh.